Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Agar hidup kita makin baik dan makin benar di hadapan Tuhan, kita akan belajar apa penyebab seseorang itu suka selingkuh. Kenapa orang suka selingkuh? Apa yang membuat orang memilih untuk selingkuh? Ternyata menurut psikolog, berhubungan dengan orang lain di saat sudah memiliki pasangan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Namun apakah tidak percaya diri saja? Namun apakah tidak percaya diri saja yang bisa menjadi alasan orang selingkuh? Informasi selengkapnya mari kita belajar. Memang doyan atau punya masalah emosional, saling percaya adalah salah satu elemen dalam hubungan berkomitmen. Perselingkuhan mencederai kesetiaan akan hubungan. Tidak hanya mendatangkan kesedihan, pasangan selingkuh akan menyebabkan perpisahan, memicu gangguan kesehatan mental, serta mendatangkan depresi dan kecemasan. Perasaan dan relasi manusia adalah sesuatu yang kompleks. Dari kompleksitas tersebut, sudut pandang psikologi berusaha mencerna alasan kenapa orang selingkuh dan bukti penjelasannya. 1. Jatuh cinta lagi. Kadang-kadang tetapi tidak selalu defisit dalam hubungan bisa membuat orang melakukan perselingkuhan. Menurut survei yang dilakukan oleh Psychology Today, mencatat 77% orang menunjukkan bahwa perasaan cinta yang berkurang terhadap pasangan tetap membuat mereka memilih selingkuh. Yang kedua, untuk variasi. Alasan lain yang menjelaskan kenapa orang suka selingkuh adalah untuk variasi. Selingkuh adalah reaksi terhadap kebosanan. Banyak laki-laki cenderung memilih alasan ini untuk selingkuh. 3. Merasa diabaikan. Mirip dengan perasaan kurang cinta, beberapa orang terlibat dalam perselingkuhan sebagai tanggapan atas kurangnya perhatian dari pasangan. Uniknya, alasan ini lebih banyak digunakan perempuan sebagai penjelasan kenapa mereka selingkuh. 4. Faktor situasi. Ini bisa dibilang faktor eksternal yang membuat orang memilih selingkuh. Misalnya mereka bertemu calon pasangan selingkuhannya saat di bar, dinas luar kota, teman lama yang bertemu kembali, dan hal-hal lain yang tidak dapat diantisipasi. 5. Meningkatkan percaya diri. Alasan seseorang untuk selingkuh adalah sebagai cara untuk memuaskan harga dirinya. 6. Marah. Kemarahan adalah suatu alasan orang untuk memilih selingkuh. Dalam kasus ini, selingkuh dipandang sebagai cara untuk menghukum pasangan atau melakukan balas dendam. 7. Tidak merasa berkomitmen. Kurangnya cinta dan kurangnya komitmen dengan pasangan dapat menjadi penyebab orang selingkuh. 8. Hasrat seksual. Dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan membuat orang memilih untuk selingkuh. Seharusnya ketika pasangan sudah memiliki komitmen dan ikatan yang spesifik dengan pasangan tetapnya, dorongan seksual itu dapat dikendalikan. Sekali selingkuh, apakah tetap selingkuh selamanya? Faktanya perselingkuhan tidak harus berarti akhir dari suatu hubungan, tetapi memperbaiki hubungan yang sudah dicurangi membutuhkan usaha. Banyak orang berselingkuh ternyata mencintai pasangannya dan tidak memiliki keinginan untuk menyakiti mereka. Inilah alasan mengapa beberapa orang berusaha keras untuk menyembunyikan perselingkuhannya. Ada yang harus dilakukan karena pasangan selingkuh. Apakah kamu masih mau berhubungan dengannya atau memutuskan untuk menjalani hidupmu sendiri? Jika kamu tidak yakin bagaimana menangani situasi itu, mulailah. 1. Bicaralah dengan pasangan, pertimbangkan untuk melibatkan konselor pasangan dan pihak ketiga yang netral untuk diskusi mengenai motivasi pasangan. Kenapa berselingkuh dapat membantu mengembangkan keputusan apakah melanjutkan atau say goodbye. Tentu dalam iman Kristen tidak boleh perceraian. Kedua, tanyakan apakah pasangan ingin melanjutkan hubungan atau tidak. Ketiga, tanyakan dari diri, apakah kamu bisa mempercayai pasangannya lagi. Pastinya perlu waktu untuk membangun kembali kepercayaan dan pasangan mungkin menyadari fakta ini. Namun jika merasa tidak akan pernah bisa mempercayainya lagi, kamu mungkin tidak akan bisa memperbaiki hubungan. 4. Tanyakan pada diri, apakah kamu masih menginginkan hubungan tersebut atau kemudian mengakhirinya. Lakukanlah konseling, sangat disarankan untuk kamu berencana memperbaiki hubungan di dalam perselingkuhan. Sahabat podcast M116, itu dari sudut pandang psikologi. Sudut pandang psikologi, sudut pandang mungkin hak asasi manusia, itu seakan-akan mengizinkan orang itu berpisah. Tetapi firman Tuhan berkata pernikahan adalah sebuah komitmen. Sekali berjalan ke depan, tidak ada tengok kiri dan kanan dan tidak ada waktu mundur. Bahkan perceraian pun sesuatu yang sangat dilarang oleh firman Tuhan. Karena perceraian akan kemudian memaju pada tahapan akan mencari pasangan baru. Dan firman Tuhan berkata, sewaktu kita sudah punya satu pasangan, sekalipun sudah bercerai, lalu kemudian kita menikah kembali, itu adalah perzinahan menurut kebenaran firman Allah. Idealisme kebenaran memang seperti itu, tidak bisa diturunkan, tidak bisa ditawar-menawar. Kebenaran tetap kebenaran.
Lalu bagaimana kita mengatasinya? Tentu di dalam segala kelemahan manusia ada kekuatan Tuhan. Manusia lama kita yang bisa bergerak, kita masih bergumul dalam dosa. Tetapi kekuatan Allah akan menolong kita, memperbaiki kita, bukan kemampuan kita sendiri. Mungkin kita sudah sakit, sudah rasa dikhianati berkali-kali. Tetapi kalau dengan kemampuan kita memang tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan memberikan kemampuan dan kita rela untuk menerima kekuatan Tuhan, membuka diri, maka firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Tatkala kamu dicobai, Allah setia dan adil akan memberikan kekuatan sehingga engkau sanggup untuk melaluinya. Yang sudah kadung, yang sudah kemudian bermasalah, yang sudah ribut, tidak ada titik temunya, makin hari makin kemudian bukan membaik makin memburuk, jangan-jangan engkau berjuang dengan kekuatanmu. Tuhan akan menolong. Setiap rumah tangga yang baik akan terus semakin baik, yang kurang baik berjuang bagaimana menjadi baik, yang sudah rasanya tidak ada harapan, Tuhan akan membuka harapan baru, membuat semua yang gelap menjadi terang, membuat semua yang tertutup akan terbuka. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, saya mendoakan sahabat podcast, rumah tanggamu dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan daripada niatan, keinginan untuk tidak setia. Yang sudah melakukannya, berhentilah. Tuhan akan memberkati kita dan bertobatlah. Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Ingat anak cucumu, mereka punya hak untuk memiliki orang tua yang utuh dan bukan orang tua yang berpisah. Shalom, salam podcast M116.